Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Battle Through the Heavens Season 5 episode 163. Dan kini kita telah memasuki part yang kedua. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di dalam pavilion bintang jatuh, setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan latihannya, Yao Lao memberi kabar mengenai pohon kuno Bodhisattva benar-benar telah muncul. Xiaoyan pun ditugaskan memimpin rombongan ke wilayah tanah gurun kuno. Yao Lao berpesan, jika ada bahaya yang tak bisa kau tangani, hancurkan token Giok itu. Aku akan datang. Xiaoyan pun mengangguk mantap. Ia lalu berangkat bersama Cailin, Xiao Yixian, Qinglin, dan seorang sesepuh kuat. Meski jumlah mereka sedikit, kekuatan tim itu sangat tangguh. Setelah 6 hari perjalanan, mereka tiba di kota Westerland, gerbang terakhir menuju gurun kuno. Kota yang biasanya sepi, kini ramai luar biasa, penuh orang dari berbagai faksi. Xiaoyan segera mengumpulkan informasi. Saat ia kembali, wajahnya serius. Lantas ia berkata, semua kelompok yang masuk sebelumnya mati. Bahkan ada dosun di antaranya. Rombongan tercengang. Xiao Yixian bertanya, lalu apa yang kita lakukan? Xiaoyan menatap mereka dengan tenang. Lantas ia berkata, besok kelompok besar akan masuk. Kita akan mengikuti di belakang mereka. Wilayah tanah gurun kuno adalah tanah terlarang manusia. Satu langkah salah berarti kehancuran total. Keesokan harinya, ribuan orang dari berbagai penjuru daratan berkumpul di luar kota Westerland. Semua tergiur oleh legenda pohon kuno Bodhisattva. Dari kejauhan, tampak hutan purba yang menjulang tinggi, gelap, sunyi, dan menyimpan aura mengerikan. Kelompok Xiaoyan juga tiba di sana. Melihat lautan manusia itu, ia hanya bisa menggeleng. Tak lama, terdengar raungan keras. Ribuan ahli menerobos masuk ke dalam hutan serentak. Tanah bergetar hebat. Suara binatang buas bercampur dengan jeritan manusia. Xiaoyan tidak buru-buru. Ia menunggu sebentar, lalu membawa kelompoknya masuk tepat saat keadaan mulai reda. Begitu melangkah ke dalam, cahaya matahari langsung hilang, tertutup pepohonan raksasa. Udara lembab, bau dan busuk menyengat. Sesekali ada binatang buas menyerang, tapi dengan jumlah manusia sebanyak itu, mereka langsung dimusnahkan. Namun, Xiaoyan merasa ada yang ganjil. Tanah terlarang ini terlalu sepi. Ia memperlambat langkah, matanya berkilat waspada. Tiba-tiba, Xiao Yixian mengerutkan dahi. Lantas ia berkata, ada racun di udara, hati-hati. Ia pun segera mengeluarkan pil penolak racun. Tak lama kemudian, terdengar jeritan memilukan dari depan. Tubuh-tubuh manusia bergelimpangan. Wajah mereka hitam membiru, mati mengenaskan. Kelompok Xiaoyan melangkah lebih jauh. Di sebuah lapangan, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan, yaitu bahkan dosun pun tewas dengan tubuh membusuk menghitam. Menyadari itu, Xiaoyan pun terkejut. Lantas ia berkata, bagaimana mungkin racun biasa bisa membunuh dosun? Atas hal itu, Xiao Yixian segera meneliti kabut beracun itu. Dan kebenaran pun terungkap. Ia lantas berkata, ini bukan racun biasa, melainkan cacing beracun mikroskopis. Mereka tak bisa dilihat mata telanjang. Begitu terhirup, tubuh akan digerogoti dari dalam hingga mati. Kengerian pun menyelimuti mereka. Tapi, Xiao Yixian bisa menahannya dengan racun dalam tubuhnya. Sementara Xiaoyan membakar semua cacing beracun dengan api surgawi miliknya. Api itu pun menyebar, menciptakan jalur aman di tengah kabut. Cacing-cacing beracun lari terbakar, dan jalan mereka kini terbuka. Namun jelas sudah, dari ribuan orang yang masuk ke hutan ini, 8 dari 10 tak akan pernah keluar hidup-hidup. Meski begitu, mata Xiaoyan justru bersinar penuh tekad. Perjalanan baru saja dimulai. Demi hadi Bodhisattva, apapun yang menghadang, ia tak akan mundur. Begitu keluar dari kabut, mereka langsung disambut jurang raksasa. Di seberang sana, tampak pegunungan kuno menjulang tinggi, dipenuhi aura purba, seolah ribuan naga sedang tertidur. Itulah inti dari tanah gurun kuno, tempat legenda pohon Bodhisattva purba tersembunyi. Xiaoyan mengeluarkan benih Bodhisattva. Kilatan samar muncul, menuju ke arah barat laut. Meskipun masih jauh,
ia tahu itulah jalannya. Mereka pun melangkah melewati jurang menuju kedalaman tanah terlarang. Namun, begitu kaki menginjak tanah di seberang, raungan menggelegar langsung mengguncang langit. Binatang buas dengan tubuh raksasa menerjang tanpa ampun. Xiaoyan pun tak segan. Sekali pukulan, tubuh makhluk itu hancur berkeping-keping. Dengan tatapan tajam, Cailin pun berkata, "Jangan terbang terlalu tinggi." Di langit, jumlah binatang buas lebih menakutkan. Perjalanan makin berbahaya. Pertempuran kecil terus terjadi. Darah binatang dan manusia bercampur menjadi satu. Namun, bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. Penetua Cinceng kembali dengan wajah serius. Lantas ia berkata, "Ketua, di depan ada kelompok dari Sekte Langit Mendalam. Mereka bersiap menyergap pihak lain." Mendengar nama itu, mata Xiaoyan langsung memerah. Karena ia memiliki dendam lama yang belum terbalas dengan sekte itu. Aura niat membunuh pun mulai meledak dari tubuhnya. Cinceng menambahkan, target mereka adalah sekte bunga. Tubuh Xiaoyan pun menegang. Dalam hatinya ada firasat kuat mengenai Yunjun ada di antara mereka. Amarahnya pun tak lagi bisa dibendung. Dengan suara berat, penuh tekad, ia menggeram. Sekte Langit Mendalam, kali ini aku akan menghancurkan kalian. Di sisi lain, dengan kecepatan kilat, rombongan Sekte Bunga melarikan diri. Yunjun memimpin, diikuti muridnya Nalan Yanran dan para sesepuh yang terluka parah. Mereka baru saja kehilangan seorang penetua. Sementara musuh bebuyutan mereka, Sekte Langit Mendalam, sedang memburu dari belakang. Yanran cemas karena musuh memiliki Douzun bintang 9. Yun menenangkan, bahkan berencana mengorbankan diri agar muridnya bisa selamat. Namun, pengejaran musuh semakin dekat. Tiba-tiba, serangan ganas menghancurkan pepohonan di depan mereka. Muncullah Liu Chang, wakil kepala Sekte Langit Mendalam, bersama puluhan ahli. Mereka mengepung rapat, bahkan mengeluarkan kata-kata cabul ingin memiliki Yun dan Yanran. Dan pertarungan sengit pun akhirnya pecah. Sesepuh Sekte Bunga yang sudah kelelahan jatuh satu persatu. Yun melawan dengan sekuat tenaga. Namun naas, ia terkena serangan gabungan dan terluka parah. Yanran pun hampir jatuh ke tangan musuh. Di saat kritis, Yahua Liangjun maju hendak mempermalukan mereka. Namun sebelum berhasil, cahaya emas meledak dari langit. Sosok raksasa berlapis emas turun dengan kekuatan mengerikan. Satu pukulan saja menghancurkan Yahua Liangjun hingga tewas di tempat. Semua orang terdiam ngeri. Dengan suara berat yang penuh amarah, sosok emas itu berkata, "Anjing-anjing Sekte Langit Mendalam, masih sama menjijikannya seperti dulu." Atas kedatangan sosok emas itu, Liu Chang menatapnya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Ini urusan Sekte Langit Mendalam dan Sekte Bunga. Apa kau benar-benar ingin ikut campur?" Namun raksasa emas itu hanya tertawa dan menendang mayat Yahua Liangjun ke arah Liu Chang. Dengan terpaksa, Liu Chang menghancurkan mayat itu, lalu menyerang balik dengan tinju terkuatnya. Tinju naga neraka hebat. Naga raksasa pun terbentuk dan segera menerkam. Sayangnya, tinju emas sang raksasa dengan mudah menghancurkan naga itu. Dengan satu benturan saja, itu bisa membuat Liu Chang terpental jauh. Melihat pertarungan itu, para ahli Sekte Langit Mendalam terkejut. Karena Liu Chang yang berada di puncak Douzun ternyata tak sanggup menahan satu pukulan pun. Di sisi Liu Chang, dengan penuh amarah, ia memerintahkan semua penetua dan elit sekte menyerang bersama. Lebih dari 10 Douzun melancarkan serangan doji yang mengguncang ruang. Tetapi, raksasa emas itu maju dengan tenang. Tinjunya menghancurkan semua keterampilan Dou sekaligus memuntahkan darah para penyerang. Dalam sekejap, hanya Liu Chang dan satu penetua kurus yang tersisa. Rasa takut menyelimuti Liu Chang. Ia mencoba bernegosiasi, namun raksasa emas itu tetap maju. Liu Chang pun melarikan diri secepat kilat, namun tak sanggup. Dalam sekejap, sosok emas itu muncul di belakangnya dan menghantam punggungnya. Tubuh Liu Chang hancur dari dalam, dan akhirnya ia pun tewas di tempat. Setelah itu, raksasa emas menoleh ke langit, menangkap penetua lain yang sempat melarikan diri. Lalu beberapa sosok hitam muncul.
dipimpin oleh seorang wanita cantik dengan aura dingin, yaitu Ratu Medusa atau Cailin. Yun Yun terkejut, lantas ia berkata, "Kamu Ratu Medusa?" Cailin pun menatap balik, lalu melirik raksasa emas itu dengan tatapan dingin. Saat itu, Yun Yun seakan menyadari sesuatu. Ia menatap raksasa emas dan bergumam, "Xiaoyan?" Cahaya emas pun perlahan memudar. Tubuh raksasa itu menyusut hingga berubah menjadi sosok kurus yang familiar. Xiaoyan berdiri di sana, menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dengan senyuman hangat. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Battlefield Heaven Season 5 episode 163, ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.